Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh dari kelas manajemen eventnya Ibu Dian Meta. Saya izin untuk mempresentasikan tentang event yang saya buat kemarin dan kelompok saya buat kemarin. Jadi yang pertama itu ada event sama alasannya kenapa saya buat event tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan event apa yang sudah saya buat bersama kelompok saya kemarin. Jadi kemarin saya dan kelompok saya membuat event webinar tentang generasi muda tanpa narkoba. Nah, acara tersebut dilakukan pada tanggal 5 Juli 2025 atau sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, alasan saya kenapa saya membuat event tersebut, yang pertama adalah seminar event atau webinar tentang generasi muda tanpa narkoba tersebut menurut saya akan mengedukasi tentang bahaya narkoba serta mengonsumsi atau mengedarkannya, karena di kalangan anak muda generasi seperti saya atau mungkin di atas bahkan di bawah saya, seperti ini negara ini sudah banyak sekali yang sudah terlibat dalam mengedarkan atau mengonsumsi narkoba. Makanya saya sama teman-teman saya bikin event ini untuk mengedukasi tentang bahayanya mengonsumsi sama mengedarkannya. Kurang lebihnya event dan alasan saya jelaskan seperti tadi. Yang kedua itu ada persiapan saya dari awal saya merencanakan event tersebut sampai berlangsungnya acara tersebut. Jadi awal-awal saya berdiskusi dengan teman saya, event apa yang akan saya lakukan atau saya buat. Nah ya, muncullah beberapa ide, tapi menurut saya event yang menurut saya dan teman-teman saya bisa handle adalah event webinar tentang generasi muda tanpa narkoba tersebut. Nah, perencanaannya yang pertama, saya setelah dapat tema dan acara apa yang akan saya buat, saya sama teman-teman saya akhirnya menyiapkan rundown serta waktu dan jadwal acara akan berlangsung di mana atau menggunakan perangkat apa serta mengundang siapa saja dan rundownnya apa aja. Setelah saya dapatkan semuanya, saya sama teman-teman saya berdiskusi kembali untuk mencari tahu kira-kira nih siapa orang atau pengisi acara yang tepat dalam tema generasi muda tanpa narkoba ini. Akhirnya muncullah satu nama yang akan saya undang dalam acara tersebut, dan alhamdulillahnya orang tersebut pun enak diajak ngobrol. Terus habis itu lumayan supel, lumayan berbaur dengan saya dan teman-teman saya. Akhirnya saya sama teman-teman saya menyiapkan sebuah rundown acara berlangsungnya, menyiapkan pidato. Akhirnya saya juga mengundang Ibu Dian sendiri. Akhirnya persiapan saya kurang lebihnya dari perencanaan sampai berlangsungnya acara itu tersebut seperti itu. Dan hambatan saya selanjutnya adalah yang pertama itu ada hambatan internal yang saya dapatkan saat saya merancang dan membuat event tersebut saat acara hari H. Yang pertama itu adalah saya agak nervous dan gugup karena saya minim mempunyai pengalaman di bidang membuat event. Saya pun juga beberapa kali mengalami miskomunikasi dengan anggota kelompok saya karena adanya miskomunikasi yang kurang baik atau cara komunikasi yang kurang dipahami sama saya ataupun sama teman-teman saya. Adapun hambatan eksternal yang saya dapatkan pada acara tersebut yaitu saya sama teman-teman saya waktu itu nggak bisa mengendalikan audiens yang hadir pada acara tersebut. Ada satu audiens yang lupa mematikan mic, serta ada beberapa audiens yang tidak atau kurang atraktif lah. Jadi saya sama teman-teman saya juga lumayan bingung, kurang persiapan, kurang pengetahuan, kurangnya pengalaman. Akhirnya kejadian tersebut terjadi gitu. Habis itu ada kontribusi ke saya atau kontribusi teman-teman kelompok saya pada acara tersebut. Jadi kontribusi saya yaitu yang pertama,
dalam perencanaan event saya lumayan bisa dibilang berperan baik lah. Jadi karena saya yang mengusulkan, saya ikut merencanakan, saya sempat memberi ide-ide atau masukan yang akan diterima oleh teman-teman. Saya pun juga menyarankan beberapa hal yang akhirnya kita dan teman-teman saya rundingkan, terjadilah event tersebut. Kalau di saat acara, paling peran saya yaitu di seksi konsumsi untuk narasumber pada acara itu. Nah, yang terakhir, apa sih yang akan saya lakukan kalau misalkan saya diputar kembali waktunya? Saya gimana cara saya meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat perencanaan atau bahkan saat event di hari itu. Yang pertama, saya akan lebih melakukan persiapan yang sudah atau sangat matang, karena jujur kemarin saya dan teman-teman saya memiliki perencanaan event yang kurang sekali matangnya. Saya pun mengakui tersebut. Dan yang kedua atau yang terakhir, saya akan lebih atraktif lagi saat narasumber melakukan mencoba interaktif sama saya, sama anggota kelompok saya, sama audiens pun. Makanya kemarin menurut saya itu kurang atraktif karena respon audiens dan teman-teman saya itu pun juga kurang mendukung. Makanya jika waktu diputar kembali, mungkin saya akan melakukan hal-hal yang barusan saya sebut. Oke, paling sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.